Malam itu, aku duduk di kursi pesawat kelas bisnis menuju Zurich, Swiss. Tubuhku lelah setelah berhari-hari mempersiapkan bahan presentasi untuk para investor asing, tapi pikiranku justru tak bisa tenang. Bayangan wajah suamiku, lelaki yang seharusnya menjadi sandaran hidupku, terus berputar dalam benak. Ada rasa tak nyaman, rasa curiga yang sudah berminggu-minggu menggerogoti batin. Sebelum keberangkatan, aku sempat melihat gelagat aneh. Suamiku, lelaki yang biasanya acuh tak acuh terhadap hal-hal detail, tiba-tiba begitu sibuk dengan ponselnya. Setiap kali aku lewat, ia buru-buru mengunci layar. Senyum-senyum sendiri, mengetik panjang lalu menghapus cepat. Aku paham benar tanda-tanda itu. Seorang perempuan tidak butuh bukti hitam di atas putih untuk mengetahui suaminya mulai mendua. Naluri sudah cukup menjadi alarm yang tajam. Namun, apa yang kulihat terakhir kali benar-benar menusuk jantungku. Sebuah pesan masuk di layar ponselnya yang tak sempat ia kunci. Aku tidak sengaja melihatnya ketika ia meletakkan ponsel di meja makan dan pergi mengambil minuman. Satu kalimat sederhana, namun cukup untuk membuat nafasku tercekat. Sayang, aku tak sabar menunggu pestaku di rumahmu. Aku ingin semua orang tahu betapa berharganya aku bagimu. Rumahku. Rumah kami berdua. Rumah yang kubeli dengan jerih payah keringatku sendiri. Rumah tempat aku menaruh kenangan, harapan, dan masa depan. Dan kini rumah itu akan dijadikan panggung kemewahan untuk merayakan ulang tahun perempuan lain, seorang pelakor yang entah dengan wajah seperti apa bisa membuat suamiku rela mengkhianati janji suci pernikahan kami. Aku menggenggam erat sandaran kursi pesawat, mencoba menahan amarah yang mendidih. Aku bukan perempuan lemah yang bisa ditindas begitu saja. Aku tahu caranya bekerja keras, aku tahu rasanya jatuh bangun membangun perusahaan dari nol. Dan aku juga tahu bahwa aku memiliki kekuatan untuk membalas tanpa harus berteriak atau menangis di hadapannya. Beberapa hari sebelum keberangkatan, suamiku sibuk dengan telepon-telepon panjang. Kupura-pura tidak mendengar, meski telingaku tajam menangkap potongan kalimat, pastikan dekorasi sesuai. Pesan catering premium, jangan yang biasa-biasa. Undang semua teman dekat, mereka harus lihat ini. Hatiku bergetar-getir. Ia benar-benar sudah merencanakan pesta ulang tahun untuk pelakor itu. Bukan pesta kecil, melainkan pesta besar, mewah, penuh undangan. Ia akan menggunakannya sebagai ajang pamer, seolah ingin dunia tahu bahwa ia mampu memberikan segalanya kepada wanita itu. Dan yang lebih ironis, pesta itu akan diadakan di rumahku sendiri. Aku menghela napas panjang. Aku bisa saja langsung menamparnya dengan bukti, menyerangnya dengan kata-kata, mengusirnya dari rumah. Namun aku bukan tipe perempuan yang gegabah. Luka di hati memang dalam, tapi otakku masih bisa bekerja dingin. Aku tahu, sebuah serangan balik yang tenang dan terencana akan jauh lebih mematikan daripada amarah yang meledak sesaat. Lucunya, suamiku tampak begitu yakin bahwa aku tidak tahu apa-apa. Ia masih memainkan peran sebagai suami manis di hadapanku. Membawakanku sarapan sederhana, menanyakan kabar perjalananku, bahkan sempat berpesan, jaga kesehatannya, sayang. Jangan terlalu capek meeting. Aku di sini akan mengurus rumah. Aku hampir tertawa mendengar kalimat itu. Mengurus rumah? Ya, tentu. Mengurus rumah dengan cara mengubahnya menjadi arena pesta untuk perempuan lain. Ia benar-benar meremehkanku. Dalam hatiku, aku berkata, baiklah, bermainlah sepuasmu. Tapi ingat, aku selalu satu langkah di depanmu. Aku ingat jelas perjalanan kami sebagai pasangan. Aku yang bekerja keras membangun perusahaan dari usaha kecil menjadi cabang-cabang yang kini tersebar di berbagai kota. Aku yang memegang kendali keuangan, investasi, bahkan rumah tangga. Sementara suamiku, ia lebih banyak menikmati. Tidak bisa dibilang ia pemalas, tapi ia juga tidak pernah benar-benar berjuang. Aku menutup mata sejenak di pesawat, mengenang semua pengorbananku. Betapa bodohnya aku dulu, berpikir bahwa memberinya kenyamanan akan membuatnya setia. Ternyata, semakin dimanja, semakin ia berani melangkah lancang. Malam sebelum keberangkatanku, aku sengaja meninggalkan laptopku terbuka di ruang kerja. Aku ingin menguji, apakah ia akan berusaha menyembunyikan sesuatu. Benar saja, ketika aku pura-pura tertidur, ia masuk pelan-pelan.
Kupantau dari celah pintu. Ia membuka laptop, memeriksa email pribadinya yang ternyata tersinkron dengan laptopku. Saat ia asyik membalas pesan, aku menyalakan rekaman layar dari ponselku. Semua tersimpan rapi. Nama pelakor, isi percakapan, bahkan rincian pesta yang sedang mereka rencanakan. Mata suamiku berbinar ketika membaca pesan balasan dari perempuan itu. Aku ingin pesta yang tak terlupakan. Semua orang harus iri padaku karena punya pria sepertimu. Aku tersenyum tipis dalam kegelapan. Biarlah mereka bermimpi. Aku akan membiarkan mereka percaya bahwa rencana itu akan berjalan mulus. Aku akan membiarkan mereka memanjat tinggi, hanya untuk kulempar jatuh dari ketinggian. Ketika pagi menjelang dan aku harus berangkat ke bandara, ia menemaniku sampai pintu. Dengan wajah penuh kasih sayang, ia mencium keningku. Sampai ketemu nanti, sayang. Doakan aku di sini bisa jaga semuanya dengan baik. Aku menatap matanya. Seandainya ia bisa membaca isi hatiku, mungkin ia sudah berlutut ketakutan. Tapi ia terlalu percaya diri. Ia tidak tahu bahwa dalam koperku bukan hanya dokumen untuk investor, tapi juga strategi untuk merobohkan seluruh sandiwara yang ia bangun. Aku berbalik, melangkah mantap. Aku tidak menangis. Tidak akan ada air mata untuk seorang pengkhianat. Yang ada hanyalah ketenangan dingin, ketenangan seorang perempuan yang tahu ia sudah memenangkan permainan bahkan sebelum dimulai. Dalam perjalanan di pesawat, aku bisa membayangkan betapa riangnya ia mempersiapkan segalanya. Aku bisa membayangkan meja-meja penuh hidangan mewah, lampu kristal berkilauan, musik berdentum, tamu-tamu berdandan elegan. Aku bisa membayangkan pelakor itu berjalan masuk dengan gaun mahal yang mungkin dibeli dari uangku, lalu tersenyum puas melihat semua orang berdecak kagum. Tapi aku juga bisa membayangkan bagaimana wajah mereka akan berubah ketika kenyataan menampar. Ketika petugas datang meminta mereka keluar karena rumah itu bukan lagi milik kami. Ketika catering menagih biaya yang tidak bisa dibayar. Ketika tamu-tamu mencibir, ketika kehormatan runtuh di depan mata. Bayangan itu memberiku kekuatan. Aku tersenyum kecil. Ya, biarlah mereka merasakan. Sebelum keberangkatan, aku sudah menghubungi notaris dan agen properti terpercaya. Rumah itu sudah kutawarkan untuk dijual, dan dalam waktu singkat, pembeli datang. Transaksi selesai dengan cepat karena rumah itu memang berlokasi strategis. Selain itu, aku juga sudah mengatur agar seluruh akses rekening suamiku diblokir. ATM, kartu kredit, semua berada di bawah kendaliku. Ia tidak akan bisa mengeluarkan sepeser pun untuk pesta itu kecuali dari saku sendiri, yang tentu saja kosong. Aku juga sudah menugaskan karyawanku untuk siap siaga menarik mobil atas namaku kapan saja aku perintahkan. Semua sudah diatur rapi. Meski aku tampak tegar, bukan berarti hatiku tak berdarah. Setiap kali membayangkan suamiku berbagi tawa dengan perempuan itu, ada luka yang perih. Setiap kali teringat kata-kata manisnya yang dulu hanya milikku, kini ia bagikan pada orang lain, aku merasa seperti ditusuk dari belakang. Namun luka itu justru menjadi bahan bakar. Aku tidak akan membiarkan diriku hancur karena air mata. Aku akan membiarkan mereka hancur oleh kebodohan mereka sendiri. Aku menatap jendela pesawat yang menampilkan hamparan langit biru. Dalam hati, aku berjanji, hari itu akan menjadi hari yang tidak akan pernah mereka lupakan. Hari itu akan menjadi titik balik kehancuran mereka. Langkah-langkahku di Zurich terasa mantap, meski dalam hati aku membawa bara yang terus menyala. Meeting dengan investor asing berjalan lancar, aku bisa tetap profesional di meja perundingan, menyajikan data, strategi, serta rencana ekspansi perusahaan dengan penuh percaya diri. Mereka terkesan, bahkan beberapa di antara mereka memujiku karena terlihat begitu tenang menghadapi pertanyaan sulit. Mereka tidak tahu bahwa ketenangan itu bukan hanya hasil dari persiapan kerja keras, melainkan juga hasil dari sebuah keputusan besar, keputusan untuk mengakhiri sandiwara yang dimainkan oleh suamiku. Setiap kali aku tersenyum di hadapan investor, pikiranku seakan membelah diri. Satu sisi fokus pada bisnis, sisi lain sibuk mengatur strategi balas dendam yang elegan. Aku tahu betul, kekuatan seorang perempuan bukan hanya di lidah atau air mata, melainkan pada kemampuannya mengendalikan situasi ketika dikhianati. Dalam pikiranku, aku membayangkan diriku sedang memainkan papan catur raksasa.
Suamiku adalah raja yang sombong, pelakor itu adalah menteri yang licik. Mereka mengira punya kekuatan untuk menguasai papan. Namun mereka lupa, akulah pemain sebenarnya. Aku yang menggerakkan semua bidak. Langkah pertama sudah kumainkan, menjual rumah. Langkah kedua, memutus akses keuangan suamiku. Langkah ketiga, menyiapkan pasukan, karyawan setiaku, untuk mengeksekusi perintah kapanpun kubutuhkan. Kini tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan mereka. Sebelum terbang ke luar negeri, aku menemui notaris kepercayaanku. Ia sudah mengenalku bertahun-tahun, tahu betul bahwa aku tidak pernah main-main dengan keputusan hukum. Bu Evi, apakah Anda yakin ingin menjual rumah itu dengan segera? Rumah ini kan salah satu aset paling bernilai. Apakah tidak lebih baik menunggu waktu lebih tepat? Tanya notaris dengan nada hati-hati. Aku menatapnya lurus, penuh keyakinan. Saya ingin rumah itu berpindah tangan secepat mungkin. Tidak masalah harga sedikit miring, yang penting legalitasnya jelas dan transaksinya bersih. Saya ingin semuanya selesai sebelum ulang tahun seseorang. Ia mengerutkan kening, jelas tak mengerti maksudku. Namun ia tidak banyak bertanya. Profesionalismenya membuatnya tahu bahwa beberapa keputusan klien tidak untuk diganggu. Dalam waktu seminggu, seorang pembeli serius datang. Seorang pengusaha muda yang sedang mencari rumah di lokasi strategis untuk keluarganya. Proses administrasi berjalan kilat. Saat aku menandatangani akta jual beli, hatiku bergetar aneh. Rumah yang selama ini kujaga kini resmi bukan milikku lagi. Tapi anehnya, aku tidak merasa kehilangan. Yang kurasakan justru kelegaan. Karena aku tahu, rumah itu akan menjadi kuburan kehormatan suamiku sendiri. Langkah berikutnya lebih mudah. Semua rekening, baik pribadi maupun bersama, selalu atas namaku. Suamiku selama ini hanya menikmati hasil, jarang benar-benar mengelola uang. Aku tahu semua PIN, semua akses, semua jalur transaksi. Dengan beberapa klik di internet banking dan konfirmasi melalui kantor pusat bank, aku memblokir semua kartu yang ada di tangannya. ATM, kartu kredit platinum, bahkan limit cash advance-nya kututup rapat. Aku bisa membayangkan bagaimana wajahnya nanti ketika hendak membayar catering atau dekorasi, lalu kartunya ditolak. Tentu ia akan kebingungan, mungkin mencoba menghubungiku dengan panik. Tapi aku sudah menyiapkan langkah berikutnya, memblokir nomornya. Aku tidak bekerja sendirian. Sebagai pemilik perusahaan, aku punya karyawan loyal yang siap menjalankan instruksiku tanpa banyak bertanya. Aku memilih beberapa orang yang paling bisa dipercaya, lalu memanggil mereka ke ruang rapat khusus. Mulai minggu depan, saya akan dinas ke luar negeri. Selama saya pergi, ada beberapa hal yang harus kalian lakukan. Mereka menatapku dengan penuh perhatian. Aku kemudian menjelaskan detail perintah. Siapa yang harus siap menarik mobil atas namaku, siapa yang harus mengawasi pesta yang direncanakan suamiku, siapa yang harus mengabarkan setiap perkembangan. Mereka sempat saling pandang, tampak bingung. Namun aku hanya tersenyum tipis. Jangan khawatir. Kalian hanya perlu melakukan apa yang saya minta. Semua urusan hukum saya tanggung. Anggap saja ini bagian dari loyalitas pada perusahaan. Mereka mengangguk mantap. Aku tahu, mereka mungkin tidak sepenuhnya mengerti, tapi mereka percaya padaku. Dan itu sudah cukup. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku terlalu kejam? Apakah aku berubah menjadi seseorang yang dingin tanpa hati? Tapi setiap kali keraguan itu muncul, aku kembali mengingat pesan di ponsel suamiku. Aku mengingat rencana pesta di rumahku. Aku mengingat wajah pelakor itu yang dengan percaya diri menulis, "Aku ingin semua orang iri padaku." Tidak, aku tidak kejam. Aku hanya memberikan pelajaran. Mereka yang bermain api harus siap terbakar. Di sela-sela meeting, aku sering membayangkan hari pesta itu. Aku membayangkan tamu-tamu datang dengan penuh gaya, disambut oleh senyum suamiku dan pelakor. Aku membayangkan meja-meja dipenuhi hidangan mahal, anggur merah berkilau, musik live band mengalun. Tapi kemudian, pintu depan diketuk keras oleh petugas. Suara tegas meminta semua orang keluar karena rumah itu sudah berpindah kepemilikan. Aku bisa melihat wajah tamu-tamu terperangah, bisik-bisik riuh, tawa yang berubah jadi ejekan. Suamiku mencoba meneleponku, panik.
Tapi nomornya masuk daftar blokir. Catering menagih pembayaran, penyewa dekorasi marah, semua biaya menggantung. ATM-nya tidak berfungsi, kartu kreditnya ditolak. Pelakor yang semula duduk anggun di kursi utama tiba-tiba pucat. Semua orang tahu pesta itu hanyalah fatamorgana. Aku tersenyum membayangkan adegan itu. Ya, itu akan jadi panggung kehancuran yang sempurna. Ada satu hal lagi yang kupikirkan, bagaimana reaksi mertuaku? Mereka memang tidak pernah benar-benar menyukaiku. Bagiku, mereka selalu merasa aku terlalu dominan, terlalu kuat, terlalu mengatur rumah tangga. Mereka lebih sering memihak anak lelaki mereka, bahkan saat ia jelas salah. Karena itu, aku ingin melihat apakah kali ini mereka masih akan membela. Aku ingin tahu apakah ketika aib anak mereka terbuka di depan umum, mereka akan tetap menutup mata. Tapi di lubuk hati terdalam, aku juga tahu jawabannya, mereka akan kecewa, marah, bahkan mungkin jatuh sakit. Dan aku tidak peduli. Selain menjual rumah dan memblokir keuangan, aku juga menyiapkan satu langkah rahasia, menelusuri siapa sebenarnya pelakor itu. Aku menggunakan tim internal perusahaan untuk menyelidiki identitasnya. Hasilnya membuatku tersenyum pahit. Perempuan itu ternyata hanyalah seorang karyawan di kantor cabang perusahaanku sendiri. Jabatan biasa, gaji pas-pasan. Tidak ada kekayaan, tidak ada status sosial tinggi. Semua yang ditampilkan hanyalah topeng, mungkin dibantu oleh uang suamiku. Informasi ini akan jadi senjata terakhirku. Ketika semua orang tahu bahwa suamiku meninggalkan istri sahnya demi seorang karyawan rendahan, rasa malu itu akan menghantam lebih keras daripada apapun. Strategi sudah lengkap. Kini tugasku hanya satu, menunggu. Aku tahu suamiku sedang sibuk di tanah air, berlari ke sana kemari mempersiapkan pesta. Ia mungkin merasa seperti seorang raja, penuh kebanggaan karena bisa membuat wanita simpanannya bahagia. Ia mungkin bahkan membayangkan betapa terkejutnya aku nanti jika tahu. Oh, betapa manisnya ironi itu. Karena sebenarnya akulah yang akan membuatnya terkejut, lebih dari yang pernah ia bayangkan. Di malam hari, setelah semua rapat usai dan aku kembali ke kamar hotel, aku sering berbicara dengan diriku sendiri di depan cermin. Evie, kau sudah siap? Tanyaku pada bayangan di cermin. Bayangan itu menatapku dengan mata tajam, bibir tersenyum tipis. Aku sudah lebih dari siap. Aku tidak akan lagi jadi korban. Aku akan jadi pengendali. Aku mengangguk pada diriku sendiri. Rasanya seperti bersekutu dengan jiwa yang lebih kuat di dalam tubuhku. Jiwa yang tak lagi mengenal rasa takut. Waktu berlalu cepat. Pesta yang direncanakan suamiku semakin dekat. Aku mendapat laporan dari karyawan yang kujadikan mata-mata. Mereka bilang dekorasi sudah dipasang, catering sudah dipesan, undangan sudah disebar. Semua berjalan sesuai rencana suamiku. Aku tersenyum lega. Semakin tinggi mereka mendaki, semakin keras jatuhnya nanti. Aku sudah menyiapkan segala hal. Aku sudah siap menyaksikan kehancuran mereka, meski dari kejauhan. Dan di lubuk hatiku, aku berbisik. Selamat ulang tahun, wahai pelakor. Ini akan menjadi hari ulang tahunmu yang paling bersejarah. Hari ketika semua topengmu runtuh, dan semua orang tahu siapa dirimu sebenarnya. Malam itu, halaman rumahku, yang kini secara hukum bukan lagi milikku, berubah menjadi lautan cahaya. Lampu-lampu gantung kristal digantung di pepohonan, karpet merah membentang dari gerbang hingga ke pintu utama, dan meja-meja bundar ditata rapi dengan taplak putih serta vas bunga mawar segar. Musik lembut mengalun dari panggung kecil di pojok taman, di mana sebuah band tengah melakukan soundcheck. Para tamu mulai berdatangan. Mobil-mobil mewah berderet di jalanan, sopir-sopir menurunkan majikan mereka yang berdandan glamor. Para wanita dengan gaun panjang berkilauan, para pria dengan jas hitam elegan. Semua terlihat seperti pesta kaum elit yang biasa tampil di halaman majalah gaya hidup. Suamiku berdiri di pintu masuk dengan wajah penuh percaya diri. Jas hitamnya pas menempel di tubuh, dasinya terikat rapi, sepatu kulitnya berkilat. Di sampingnya, berdiri seorang perempuan dengan gaun merah panjang yang menempel erat di tubuhnya, pelakor itu. Wajahnya dipoles dengan riasan sempurna, bibir merah darahnya tersenyum angkuh, matanya berkilat penuh kemenangan. Selamat datang, ucap suamiku ramah pada setiap tamu yang datang,
seakan ia adalah tuan rumah sejati. Terima kasih sudah datang di pesta istimewa ini, sambung pelakor dengan suara manja, menempel manis di lengan suamiku. Mereka terlihat seperti pasangan sempurna malam itu. Semua tamu bertepuk tangan kagum ketika pasangan itu masuk ke aula utama rumah. Musik berubah jadi lebih riang, gelas-gelas sampanye mulai beradu, percakapan ramai terdengar di setiap sudut. Bagi mereka, pesta baru saja dimulai. Namun aku tahu, pesta itu sebentar lagi akan berakhir dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Pelakor itu berjalan ke tengah aula dengan penuh percaya diri. Ia menikmati setiap tatapan iri dari para tamu wanita dan setiap decak kagum dari tamu pria. Beberapa orang bahkan berbisik, mengira ia benar-benar wanita kaya raya yang pantas dipuja. Aku dengar dia anak konglomerat, bisik seorang tamu pada temannya. Bukan, aku dengar dia punya bisnis sendiri di luar negeri, jawab yang lain, sama-sama hanya menebak-nebak. Pelakor itu hanya tersenyum samar mendengar bisikan-bisikan itu, membiarkan kabar burung yang ia sebarkan sendiri berputar liar di udara. Ia merasa berada di puncak dunia. Suamiku pun tampak puas. Ia mengedarkan pandangannya ke sekeliling, bangga melihat tamu-tamu terkesima oleh pesta megah yang ia siapkan. Dalam hati, ia mungkin berkata, inilah bukti cintaku. Aku bisa memberikan segalanya untukmu. Catering mulai menyajikan hidangan mewah, daging wagyu panggang, lobster, foie gras, sushi segar. Minuman anggur impor dituang dalam gelas kristal. Para tamu menikmati hidangan sambil mengobrol, suasana penuh tawa. Di panggung, MC dengan suara lantang mulai memandu acara. Hadirin sekalian, sebentar lagi kita akan merayakan ulang tahun seorang wanita istimewa. Mari kita sambut dengan meriah, madam kita malam ini. Pelakor itu berdiri, wajahnya bersemu merah pura-pura malu, padahal hatinya berbunga. Suamiku menggenggam tangannya erat, lalu membimbingnya naik ke panggung. Tepuk tangan meriah terdengar. Sayang, kata suamiku dengan mikrofon di tangan, malam ini aku ingin semua orang tahu betapa berharganya dirimu bagiku. Malam ini, rumah ini, pesta ini, semua untukmu. Tamu-tamu bersorak, beberapa bahkan bersiul kagum. Pelakor itu hampir menitikkan air mata bahagia. Ia menatap suamiku dengan penuh rasa memiliki, seakan mengklaim bahwa lelaki itu kini sepenuhnya miliknya. Namun mereka tidak tahu, jam terus berdetak menuju titik kehancuran. Sekitar 1 jam setelah pesta dimulai, ketika suasana sedang mencapai puncaknya, pintu depan diketuk keras. Seorang pria berseragam rapi dari kantor notaris masuk, diikuti 2 petugas keamanan properti. Permisi, ucap pria itu dengan suara tegas, cukup keras hingga semua tamu mendengar. Saya dari pihak notaris. Mohon maaf, rumah ini sudah resmi berpindah tangan. Berdasarkan akta jual beli yang sah, rumah ini kini milik keluarga baru. Kami mendapat laporan ada kegiatan tanpa izin di properti ini, sehingga kami minta semua tamu segera meninggalkan tempat. Ruangan mendadak hening. Musik berhenti, para tamu saling berpandangan dengan wajah bingung. Suamiku tertegun, wajahnya pucat. Pelakor itu menatap pria berseragam itu dengan mata membelalak. Apa maksudnya ini? Suara suamiku meninggi, penuh panik. Ini rumah saya. Saya tinggal di sini. Pria itu mengeluarkan berkas dari mapnya. Mohon maaf, Pak. Menurut catatan kami, rumah ini sudah dijual oleh pemilik sah, istri Anda. Akta jual beli sudah ditandatangani dan disahkan secara hukum. Jadi, dengan segala hormat, acara ini harus dihentikan. Riuh rendah mulai terdengar di antara para tamu. Ada yang terkejut, ada yang menutup mulut menahan tawa, ada pula yang mulai mengeluarkan ponsel untuk merekam kejadian itu. Suamiku mencoba mengendalikan situasi. Tolong, jangan buat keributan di sini. Saya bisa jelaskan. Namun sebelum ia selesai, catering datang menghampiri. Pak, mohon maaf, pembayaran catering belum masuk. Sesuai perjanjian, sebagian besar harus dilunasi malam ini. Kalau tidak, kami terpaksa menarik makanan dan peralatan. Belum sempat ia menjawab, vendor dekorasi pun ikut menagih. Kami juga butuh pembayaran, Pak. Jangan-jangan ini pesta fiktif. Suamiku merogoh saku jasnya, mengeluarkan kartu kreditnya dengan tergesa. Ini, pakai kartu saya,
katanya. Namun beberapa menit kemudian, pelayan kasir catering kembali dengan wajah kaku. Mohon maaf, Pak. Transaksi ditolak. Saldo tidak mencukupi atau akses diblokir. Peluh dingin mulai mengucur di kening suamiku. Pelakor di sampingnya menggenggam lengannya, wajahnya cemas. Sayang, bagaimana ini? Kok kartumu ditolak? Bisiknya panik. Suamiku mencoba meneleponku. Nomor pribadiku. Berkali-kali ia tekan, berkali-kali pula panggilan langsung terputus. Nomornya sudah masuk daftar blokir. Ia ingin marah, ingin menjerit, tapi semua mata tamu sudah menatap dengan tatapan penuh ejekan. Para tamu yang tadinya berdecak kagum kini mulai berbisik-bisik. Jadi, rumah ini sebenarnya bukan milik mereka? Pesta semewah ini, ternyata nggak bisa dibayar? Astaga, malu sekali. Kasihan sekali, ternyata hanya pamer kosong. Beberapa bahkan tertawa terbahak-bahak, tak peduli pada wajah memerah pasangan itu. Pelakor yang semula begitu anggun kini gemetar. Wajahnya pucat, senyum palsunya hilang. Kamu janji semuanya sudah beres, desisnya pada suamiku dengan nada menyalahkan. Aku tidak tahu. Semua sudah beres, harusnya, suamiku gagap, mencari alasan. Petugas keamanan properti akhirnya meminta semua tamu benar-benar keluar. Mohon maaf, Bapak Ibu sekalian. Acara tidak bisa dilanjutkan di sini. Silakan segera meninggalkan tempat. Para tamu pun mulai bergegas keluar, sebagian masih merekam dengan ponsel, sebagian lain sambil menggeleng-geleng tak percaya. Catering menutup meja hidangan, mengangkut makanan kembali ke mobil. Vendor dekorasi mulai membongkar peralatan dengan kasar. Lampu-lampu gantung diturunkan, bunga-bunga diseret keluar. Semua kemewahan yang baru saja berdiri kini runtuh berantakan hanya dalam hitungan menit. Suamiku berdiri kaku di tengah ruangan, wajahnya hancur. Pelakor di sampingnya menangis terseduh, maskara hitamnya meleleh di pipi. Di saat kekacauan itu berlangsung, terdengar suara mesin mobil di halaman depan. Karyawan setiaku yang sudah menunggu sejak sore mulai menarik mobil mewah milik suamiku dengan towing. Tamu-tamu yang masih ada di luar semakin heboh. Astaga, mobilnya ditarik juga. Lengkap sudah. Rumah disita, pesta gagal, mobil diambil. Suamiku berlari keluar, berusaha menghentikan towing itu. Hei, itu mobil saya. Jangan tarik sembarangan. Namun karyawan setiaku hanya mengeluarkan dokumen resmi. Mobil ini atas nama Ibu Evi, bukan Anda. Sesuai instruksi pemilik sah, mobil ini kami tarik. Suamiku hanya bisa berdiri terpaku, napasnya memburu, wajahnya memerah. Pelakor hanya bisa menangis, menutupi wajahnya dengan tangan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, pesta mewah yang mereka banggakan berubah jadi kericuhan memalukan. Tamu-tamu pulang sambil tertawa mengejek. Video kejadian sudah tersebar ke media sosial. Suamiku duduk di tangga rumah, wajahnya kosong, rambutnya berantakan, jasnya kusut. Di sampingnya, pelakor meratap, kenapa semua ini bisa terjadi? Aku malu, semua orang lihat. Suamiku mencoba sekali lagi meneleponku. Tapi tetap saja, nomornya diblokir. Ia menatap layar ponselnya dengan tatapan putus asa. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa tak berdaya. Dari kamar hotel di Zurich, aku menyaksikan semuanya melalui video yang dikirim karyawan setiaku. Setiap detik kejadian terekam jelas. Paniknya suamiku, tangisan pelakor, ejekan tamu, hingga mobil yang ditarik. Aku duduk tenang sambil menyeruput teh hangat. Senyum tipis terlukis di bibirku. Aku tidak perlu hadir di sana untuk menang. Aku hanya perlu menggerakkan bidak, dan mereka jatuh dengan sendirinya. Selamat ulang tahun, bisikku lirih sambil menutup layar ponsel. Semoga kau menikmati hadiah dariku. Malam pesta yang berakhir ricuh itu menjadi bahan pembicaraan di mana-mana. Video tamu yang merekam detik-detik rumahku, dikosongkan oleh petugas viral di media sosial. Grup-grup WhatsApp penuh dengan potongan gambar suamiku yang panik dan pelakor yang menangis meraung, make-up meleleh hingga wajahnya tampak menyeramkan. Judul-judul berita daring pun bermunculan. Pesta mewah berujung malu, rumah ternyata bukan milik sendiri. Istri sah jual rumah, selingkuhan hancur di malam ulang tahun. Drama pesta elit palsu, mobil pun disita.
Aku tidak berusaha menghentikan penyebaran berita itu. Biarlah. Semakin luas tersebar, semakin dalam luka yang mereka terima. Aku hanya duduk manis di Zurich, membalas email investor dengan penuh senyum, sementara di tanah air dunia suamiku runtuh berkeping-keping. Pagi setelah pesta kacau itu, suamiku dan pelakor masih bersembunyi di rumah orang tuanya. Mereka malu keluar, malu menghadapi tetangga, malu menghadapi teman-teman yang semalam menyaksikan kehancuran pesta mereka. Namun dunia tidak memberi mereka waktu untuk pulih. Vendor-vendor terus menagih pembayaran. Catering, dekorasi, penyewa alat musik, bahkan petugas keamanan, semuanya menuntut pelunasan. Jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah. Suamiku mencoba menghubungi bank, tapi semua akses keuangan sudah kuputus. Ia mencoba meminjam pada teman-temannya, namun kebanyakan hanya tertawa, mengingat pesta semalam. Maaf, bro, kata salah seorang temannya dingin. Aku nggak bisa bantu. Lagi pula, kemarin kau sombong sekali pamer di depan semua orang. Ternyata malah nggak mampu bayar? Kasihan, yah. Pelakor mulai panik. Ia menangis histeris di hadapan suamiku. Kamu janji semua aman. Kamu janji aku nggak akan malu. Lihat sekarang, semua orang menertawakan aku. Suamiku hanya bisa diam. Kepalanya pening, pikirannya buntu. Mertuaku, yang sejak dulu tidak pernah menyukaiku, akhirnya tahu juga kabar ini. Mereka awalnya tidak percaya, tetapi video pesta ricuh itu begitu jelas. Apa-apaan ini, nak? Bentak ayah mertuaku pada suamiku. Kamu bikin malu keluarga. Semua orang tahu anakku selingkuh dengan perempuan murahan, lalu pesta gagal seperti itu. Ibunya pun menimpali, kau tega sekali mempermalukan orang tuamu sendiri. Kau kira kami bisa menutupi aib sebesar ini? Semua tetangga membicarakan kita. Suamiku menunduk, tidak bisa membalas. Pelakor yang duduk di sofa mencoba membela diri. Saya bukan perempuan murahan, Bu. Saya mencintai anak ibu. Semua ini salah istri sahnya. Dia yang sengaja menjual rumah itu untuk menjebak kami. Mertua langsung menatapnya dengan tajam. Diam kau. Kalau bukan karena kau, anakku tidak akan terjerumus sejauh ini. Kau bilang kau orang kaya, kau bilang kau punya segalanya. Nyatanya apa? Kau cuma karyawan kecil di perusahaan milik menantu kami. Kau menipu anakku, kau menipu kami semua. Pelakor terdiam, wajahnya memucat. Rahasianya akhirnya terbongkar. Aku memang sudah menyiapkan semuanya. Informasi tentang pelakor, statusnya sebagai karyawan rendahan di salah satu cabang perusahaanku, sudah kuselipkan secara kebetulan ke beberapa orang berpengaruh. Dalam hitungan jam, kabar itu tersebar luas. Katanya anak konglomerat, ternyata cuma staf biasa di perusahaan cabang, tulis seorang netizen di media sosial. Gajinya aja pas-pasan, sok-sokan bikin pesta mewah. Pantas gagal, tambah yang lain. Foto dirinya diambil dari media sosial pribadi, lalu dibandingkan dengan video pesta kacau. Hujatan datang bertubi-tubi. Julukan, pelakor murahan, mulai melekat padanya. Mertua yang sebelumnya selalu meremehkanku kini mendidih. Ibunya sampai menampar pelakor itu di depan semua orang. Perempuan tak tahu malu. Kau memperdaya anakku. Kau bikin kami semua malu besar. Kalau kau kaya, bayar semua tagihan pesta itu. Jangan harap kami yang menanggung aibmu. Pelakor menangis keras, mencoba menjelaskan, saya tidak punya uang sebanyak itu, Bu. Saya hanya. Tapi kalimatnya terhenti oleh bentakan ayah mertuaku. Keluar dari rumah ini. Kami tidak sudi menampung pembohong sepertimu. Pelakor pun lari ke kamar, menangis sejadi-jadinya. Suamiku kini berada di tengah badai. Di satu sisi, vendor menagih uang. Di sisi lain, orang tuanya marah besar. Di sisi lain lagi, pelakor menjerit-jerit minta dilindungi. Ia mencoba menenangkan keadaan. Tolong, tenanglah dulu. Aku akan cari cara untuk membayar semuanya. Namun ayahnya hanya menunjuk dengan marah. Dengan apa? Kau sudah tidak punya uang. Semua aset di tangan istrimu. Kau hanya buang-buang waktu bersama perempuan ini. Kalimat itu seperti belati menusuk jantungnya.
Suamiku baru sadar betapa tak berdayanya ia tanpa kendaliku. Di Zurich, aku menerima laporan detail dari karyawan yang kujadikan mata-mata. Mereka menceritakan bagaimana pelakor dipermalukan mertua, bagaimana identitasnya terbongkar, bagaimana ia kini terpojok. Aku hanya tersenyum sambil membaca laporan itu. Semua sesuai rencana. Biarkan mereka saling menyalahkan, bisikku pelan. Aku tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Mereka akan hancur dengan sendirinya. Hari demi hari, kabar memalukan itu semakin melebar. Di kantor cabangku tempat pelakor bekerja, semua rekan kerja menatapnya dengan sinis. Itu yang kemarin viral ya? Yang pesta gagal? Katanya sih kaya raya, ternyata cuma staf biasa. Hahaha. Pelakor akhirnya mengundurkan diri karena tidak tahan dengan cibiran. Ia kehilangan pekerjaan, kehilangan muka, kehilangan martabat. Sementara itu, suamiku harus menanggung beban sendirian. Ia dituntut vendor, dimarahi orang tua, dan ditinggalkan teman-temannya. Namun malapetaka tidak berhenti di situ. Ibunya yang punya penyakit jantung akhirnya kambuh karena stres berat. Mendengar orang-orang membicarakan anaknya sebagai suami tak setia dan gagal, ia merasa harga dirinya hancur. Ia pingsan di rumah dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. Biaya pengobatan membengkak, sementara suamiku tidak punya akses keuangan. Ia berusaha memohon padaku, mengirim pesan panjang penuh permintaan maaf. Namun semua masuk ke nomor yang sudah kubelokir. Ia tidak bisa menjangkaiku. Malam itu, di rumah sakit, terjadi pertengkaran besar antara suamiku dan pelakor. "Semua ini salahmu," teriak suamiku dengan wajah penuh amarah. "Kalau saja kau tidak memaksaku membuat pesta mewah, semua ini tidak akan terjadi." Pelakor menangis, suaranya parau. "Aku tidak pernah memintamu menjual segalanya. Kau sendiri yang bilang sanggup. Kau janji akan membuatku bahagia. Kenapa sekarang kau salahkan aku? Kau menipuku. Kau bilang kau kaya, kau bilang kau bisa menopang hubungan kita. Nyatanya kau cuma karyawan rendahan. Dan kau? Kau hanya lelaki tak berguna yang hidup dari uang istrimu. Apa bedanya?" Kalimat terakhir itu membuat suamiku terdiam. Ia sadar, dalam pertengkaran itu pun, ia sudah kehilangan harga dirinya. Malam itu aku kembali menatap cermin di kamar hotel. Aku berbicara dengan diriku sendiri, seperti biasa. Mereka kini saling menyalahkan. Fakta sudah terbongkar. "Apakah kau puas, Evi?" Bayangan di cermin tersenyum dingin. Ini baru permulaan. Mereka harus merasakan kehancuran lebih dalam lagi. Mereka harus tahu, tidak ada yang bisa mengalahkan langkah perempuan yang dikhianati, tapi tetap berdiri tegak. Aku mengangguk. Benar, aku belum selesai. Sementara itu, di dunia maya, hujatan semakin keras. Kasihan si pelakor. Baru mau pamer, langsung ketahuan miskin. Suaminya juga tolol, ninggalin istri sukses demi perempuan kaya gitu. Pelajaran penting, jangan pernah mengkhianati orang yang lebih pintar dari dirimu. Nama suamiku dan pelakor menjadi bahan lelucon, meme, bahkan trending di Twitter. Tidak ada yang membela mereka. Semua orang menikmati kejatuhan mereka. Aku tahu, setelah semua ini, mereka akan mencoba mendekatiku lagi. Mereka akan memohon, menangis, bahkan berlutut. Tapi aku sudah menutup pintu. Tidak akan kubiarkan mereka masuk kembali dalam hidupku. Mereka boleh terus saling menyalahkan, saling menghancurkan, bahkan saling membenci. Bagiku, permainan sudah selesai. Mereka sudah kalah langkah. Dan aku hanya berdiri tegak, menyaksikan reruntuhan hidup mereka dari kejauhan. Hari-hari setelah pesta gagal itu berubah menjadi neraka bagi keluarga suamiku. Rumah yang dulu selalu penuh dengan kebanggaan kini dipenuhi bisikan, teriakan, dan tangisan. Setiap sudutnya menyimpan rasa malu, setiap percakapan selalu berujung pada saling menyalahkan. Mertua yang dulu sering memandangku rendah kini merasakan sendiri akibat dari keberpihakan mereka pada menantuku yang selingkuh. Ibunya jatuh sakit parah. Jantungnya melemah karena beban pikiran yang begitu berat. Setiap kali membuka ponsel, ia membaca komentar-komentar pedas dari tetangga atau kerabat jauh yang menyindir pesta gagal itu. "Kasihan sekali, Bu," katanya anak ibu pengusaha sukses,
Ternyata hidupnya ditopang istri. Sekarang malah ketahuan selingkuh. Memalukan sekali, ujar salah satu tetangga dengan nada sinis, meskipun wajahnya masih tersenyum seolah prihatin. Kalimat-kalimat itu bagai racun yang menembus jantung mertua. Ibunya dirawat intensif di rumah sakit swasta. Dokter menyarankan rawat inap panjang, obat-obatan, dan perawatan khusus. Semua itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ayah mertuaku hanya bisa duduk di kursi tunggu rumah sakit, wajahnya muram. Ia memegang kertas tagihan yang jumlahnya membuat tangannya gemetar. Ratusan juta, dari mana kita bisa dapat uang sebanyak ini? Gumamnya lirih. Suamiku hanya berdiri di sampingnya, wajahnya penuh keringat dingin. Tenang, ya. Aku akan cari cara. Cara apa? Semua rekeningmu sudah dibekukan istrimu. Semua aset dipegang dia. Kau ini kepala rumah tangga macam apa? Bentak ayahnya dengan suara keras. Kalimat itu membuat semua orang di ruang tunggu menoleh ke arah mereka. Suamiku menunduk dalam-dalam, malu, marah, dan putus asa bercampur jadi satu. Hari berikutnya, tanpa banyak pilihan, mereka terpaksa menjual rumah keluarga mertuaku. Rumah besar yang selama ini mereka banggakan, tempat semua anak dan cucu sering berkumpul. Prosesnya cepat karena mereka butuh dana darurat. Harga yang didapat jauh di bawah nilai pasar, tapi tidak ada waktu untuk tawar-menawar. Mereka hanya ingin segera menutup tagihan rumah sakit dan membayar sebagian utang pesta yang masih menggantung. Saat petugas properti datang untuk mengukur rumah, ibu mertuaku menangis. Ini rumahku, satu-satunya warisan yang tersisa, bagaimana mungkin kita kehilangannya? Namun suamiku hanya bisa diam. Ia tahu, semua ini adalah buah dari kebodohannya. Sejak rumah dijual, pertengkaran dalam keluarga itu semakin parah. Ayah mertuaku menyalahkan anaknya habis-habisan. Kau sudah membuat ibumu jatuh sakit, kau sudah membuat rumah kita lenyap, dan kau bahkan tidak bisa menafkahi keluargamu sendiri. Apa gunanya aku membesarkanmu kalau akhirnya begini? Suamiku membalas dengan suara parau, Aku juga tidak mau semua ini terjadi, ya. Aku cuma ingin bahagia. Bahagia? Bahagia dengan perempuan murahan itu? Bentak ayahnya. Pelakor yang duduk di sudut ruangan langsung menoleh dengan mata merah. Pak, jangan hina saya begitu. Saya mencintai anak Bapak, bukan uangnya. Diam kau. Ayah mertuaku berteriak. Kalau bukan karena kau, semua ini tidak akan terjadi. Kau yang memprovokasi anakku. Kau yang membuatnya buta. Pelakor menangis histeris, sementara suamiku mencoba menenangkan. Tapi suaranya tak lagi berwibawa. Ia tampak kecil, tak berdaya, seperti lelaki yang kehilangan semua kendali atas hidupnya. Dari luar negeri, aku mendapat laporan setiap hari dari stafku. Mereka menceritakan detail bagaimana keluarga mertuaku jatuh miskin perlahan-lahan. Bagaimana mereka dipaksa pindah ke rumah kontrakan kecil setelah rumah besar terjual. Bagaimana pelakor kini harus ikut tinggal bersama mereka, meski jelas-jelas dibenci mertua. Aku membaca semua laporan itu sambil tersenyum dingin. Beginilah rasanya keadilan bekerja, gumamku. Mereka dulu meremehkanku, menganggapku tak berharga. Sekarang lihatlah, semuanya runtuh hanya dengan satu langkah kecil yang kuambil. Yang paling menyakitkan bagi mertua adalah kehilangan harga diri di depan orang lain. Mereka dulu selalu bangga menyebut diri keluarga terpandang, memiliki rumah besar, dan anak yang bekerja di perusahaan mapan. Kini, semua orang tahu bahwa rumah mereka terjual, anaknya dipecat, dan menantunya lebih berkuasa daripada mereka. Ayah mertuaku sampai harus menemui beberapa kerabat jauh untuk meminjam uang. Namun semua menolak. Ada yang menolak halus, ada yang terang-terangan menertawakan. Aduh, Om, kemarin-kemarin kan Om suka bilang anak Om sukses. Masa sekarang malah datang minta tolong? Hahaha, maaf ya, aku nggak bisa bantu. Setiap penolakan itu membuat wajahnya semakin pucat, jantungnya semakin sakit. Suamiku semakin hari semakin frustasi. Ia kehilangan pekerjaannya karena berita pesta gagal itu sampai ke telinga direksi. Bagaimana mungkin seorang manajer tinggi yang seharusnya menjaga citra perusahaan justru menjadi bahan ejekan nasional? Ia dipanggil, diminta mengundurkan diri secara terhormat. Tapi intinya sama, ia dipecat.
Hari itu, ia pulang dengan wajah kosong. Pelakor menyambutnya dengan wajah panik. Gimana, sayang? Ada kabar baik? Suamiku hanya melempar mat biru ke meja. Aku dipecat. Pelakor terdiam, tubuhnya gemetar. Lalu, kita akan hidup dari mana? Suamiku hanya menatap kosong. Entahlah. Perlahan, mereka benar-benar jatuh. Rumah dijual, mobil ditarik leasing, pekerjaan hilang, tabungan ludes untuk bayar utang pesta dan biaya rumah sakit. Kini mereka tinggal di kontrakan sempit. Ruangan lembab, dinding catnya mengelupas, kamar mandi bau pesing. Dari rumah mewah dengan taman hijau ke rumah kecil pengap, itu bagaikan jatuh dari surga ke neraka. Setiap malam, suara tangisan pelakor terdengar. Ibunya yang sakit hanya bisa terbaring lemah, sementara ayahnya duduk termenung, matanya kosong menatap langit-langit. Di sisi lain, aku masih berdiri tegak. Perusahaanku semakin berkembang karena kerjasamaku dengan investor asing sukses besar. Aku sering mendapat pujian di media sebagai wanita tangguh yang sukses di dunia bisnis internasional. Ironisnya, semua orang membandingkan keberhasilanku dengan kegagalan suamiku. Lihatlah, istrinya makin sukses, tapi suaminya malah jadi pecundang. Cocok sekali karma bekerja. Setiap kalimat itu menambah penderitaan mereka dan menambah kepuasanku. Suatu malam, aku menerima email dari ayah mertuaku. Isinya singkat. Evi, tolonglah. Kami sudah tidak punya apa-apa. Ibumu sakit parah. Kami mohon, demi rasa kemanusiaan, bantu kami sekali ini. Aku membaca email itu dengan hati datar. Tidak ada setitik pun rasa iba. Aku teringat bagaimana dulu mereka selalu meremehkanku, selalu membela anak mereka meski aku diperlakukan seperti sampah. Aku menutup laptop tanpa membalas. Hidup dalam kontrakan sempit membuat emosi semakin mudah meledak. Suamiku sering bertengkar dengan pelakor. Mereka saling menyalahkan. Kalau saja aku tidak ikut denganmu, aku masih punya rumah, pekerjaan, dan martabat, teriak suamiku. Pelakor membalas dengan mata merah. Kalau saja kamu setia pada istrimu, kamu tidak akan sehina ini. Pertengkaran itu kadang disertai dengan barang pecah belah terlempar, pintu dibanting, bahkan tetangga harus ikut menengahi. Mereka benar-benar jatuh sedalam-dalamnya. Berita tentang pesta ulang tahun yang kacau balau itu tidak hanya berhenti di kalangan keluarga atau tetangga dekat. Dunia digital bergerak lebih cepat dari yang bisa dibayangkan. Seseorang dari tamu yang datang malam itu sempat merekam momen ketika petugas masuk dan meminta semua orang segera keluar dari rumah yang ternyata sudah dijual. Video itu tersebar luas di media sosial. Judulnya bombastis. Pesta ulang tahun mewah gagal total, rumah disita, tamu diusir. Potongan gambar memperlihatkan wajah suamiku yang panik, pelakor yang menangis di tengah ruangan, dan para tamu terhormat yang lari terburu-buru sambil menutupi wajah mereka. Video itu ditonton ratusan ribu kali hanya dalam 2 hari. Komentar-komentar pedas bermunculan. Katanya orang kaya, kok rumahnya disita? Hahaha. Suami selingkuh, pesta buat pelakor, akhirnya malu sendiri. Kasihan istrinya, pintar kerja keras di luar negeri, tapi suaminya begini. Nama suamiku mendadak menjadi bahan olok-olokan nasional. Suamiku masih berusaha masuk kerja seperti biasa. Ia berpakaian rapi, berusaha menegakkan kepala. Tapi di setiap lorong kantor, ia bisa merasakan tatapan sinis para karyawan. Bisik-bisik mengikuti langkahnya. Itu kan yang kemarin viral di TikTok? Iya. Gila ya, pesta buat selingkuhan malah jadi bahan ketawaan. Pantas istrinya sukses, dia malah beban. Suamiku pura-pura tidak mendengar, tapi wajahnya pucat. Beberapa hari kemudian, ia dipanggil ke ruang direksi. Di sana sudah ada beberapa atasan dengan wajah kaku. Saudara Adrian, ucap salah satu direktur dengan nada dingin. Kami sudah berusaha menutup-nutupi masalah pribadi Anda. Tapi skandal ini terlalu besar. Nama baik perusahaan ikut tercoreng. Suamiku mencoba membela diri. Ini urusan pribadi saya, Pak. Tidak ada kaitannya dengan perusahaan. Direktur lain menimpali, Anda salah. Seorang manajer senior adalah representasi perusahaan di mata publik.
Apalagi istri Anda adalah pemegang saham utama sekaligus figur publik yang sukses. Orang-orang membandingkan Anda dengan beliau. Dan perbandingan itu sangat buruk bagi perusahaan. Kata-kata itu menusuk harga dirinya. Akhirnya, keputusan dibuat, suamiku harus mengundurkan diri. Surat pengunduran diri sudah disiapkan, hanya butuh tanda tangannya. Ia menolak pada awalnya. Saya sudah mengabdi bertahun-tahun di sini. Masa saya harus pergi begitu saja? Namun direksi tidak bergeming. Ini untuk kebaikan perusahaan. Tanda tangani sekarang, atau kami umumkan pemecatan langsung. Dengan tangan gemetar, ia akhirnya menandatangani surat itu. Begitu keluar dari ruang direksi, ia merasa seperti seluruh dunia runtuh menimpa dirinya. Semua gelar, jabatan, dan status yang dulu ia banggakan hilang dalam sekejap. Saat pulang ke kontrakan, pelakor menunggunya dengan cemas. "Sayang, gimana?" katanya, "kamu dipanggil direksi?" Suamiku hanya melempar jasnya ke kursi reyot. "Aku dipecat." Pelakor terdiam, lalu berusaha menahan tangis. Tapi kita hidup dari mana sekarang? Aku juga gajiku kecil. Mana cukup untuk semuanya? Lalu aku harus bagaimana? Suamiku membentak. Semua sudah hancur. Aku nggak punya kerjaan, nggak punya rumah, nggak punya apa-apa. Pertengkaran mereka semakin sering, semakin keras, semakin membuat tetangga bergosip. Sementara itu, aku semakin bersinar. Kerjasamaku dengan investor asing sukses besar. Media memberitakan keberhasilanku sebagai sosok wanita tangguh yang mampu membawa perusahaan ke kancah internasional. Di layar televisi, wajahku muncul dengan senyum tenang, elegan, penuh wibawa. Orang-orang kagum padaku, memujiku, bahkan menjadikanku inspirasi. Ironisnya, nama suamiku juga disebut, tapi hanya sebagai catatan kaki memalukan. Mantan suami pengusaha sukses, kini jatuh miskin setelah skandal pesta mewah gagal. Di kontrakan sempit itu, suamiku tidak bisa lagi berjalan dengan kepala tegak. Setiap kali keluar, tetangga menatap dengan rasa kasihan bercampur sindiran. "Aduh, Mas Adrian, kok bisa ya jatuh sampai begini? Padahal dulu rumahnya besar, mobilnya banyak." Kalau bukan karena perempuan itu, pelakor merasa malu luar biasa. Ia jarang keluar rumah karena takut mendengar komentar-komentar pedas. Ia dulu bermimpi akan menjadi istri sah dari lelaki mapan, tapi kenyataannya ia hanya jadi beban tambahan. Orang tua suamiku juga tak kalah menderita. Setelah rumah besar mereka dijual, kini mereka ikut tinggal di kontrakan yang sama. Hidup berdesakan, jauh dari kenyamanan yang dulu mereka nikmati. Ibu mertuaku yang sakit semakin parah karena stres. Ayah mertuaku semakin sering marah, menyalahkan semua orang. "Semua ini gara-gara kamu, Adrian. Kalau saja kamu setia sama istrimu, kita nggak akan sengsara begini. Lihat sekarang, orang-orang menertawakan kita." Suamiku hanya bisa menunduk. Ia tidak lagi punya kekuatan untuk membantah. Dalam tekanan hidup yang makin berat, pelakor mulai memperlihatkan wajah aslinya. Ia sering mengeluh, menangis, bahkan kadang menghina suamiku. "Kamu lelaki gagal? Dulu aku kira kamu orang hebat, ternyata semua kesuksesanmu cuma karena istrimu. Tanpa dia, kamu bukan siapa-siapa." Suamiku merasa harga dirinya diinjak-injak. Tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia tahu kata-kata itu benar. Tanpa aku, ia bukan siapa-siapa. Beberapa kali, ayah mertuaku mencoba menghubungiku. Kadang dengan suara penuh emosi, kadang dengan nada memohon. "Evi, tolonglah. Apa kau tega melihat kami begini? Kau kan masih bagian dari keluarga ini." Aku hanya membaca pesan-pesan itu tanpa membalas. Bagiku, mereka bukan lagi keluargaku. Mereka hanyalah orang-orang yang dulu menginjakku, kini meminta belas kasihan setelah karma menghantam. Aku tersenyum dingin setiap kali membaca kabar tentang penderitaan mereka. Suamiku semakin terpuruk. Tanpa pekerjaan, ia mulai mencoba mencari kerja baru. Namun setiap kali wawancara, ia selalu ditolak. Alasan sebenarnya sederhana, reputasinya hancur. Semua perusahaan tahu tentang skandalnya. "Kami minta maaf, Pak Adrian. Saat ini kami mencari kandidat dengan rekam jejak yang bersih,
kata salah satu HR dengan sopan. Kalimat itu bagai cambuk di wajahnya. Ia sadar, namanya kini identik dengan skandal, bukan prestasi. Bahkan teman-teman lamanya pun mulai menjauh. Saat ia menghubungi mereka untuk meminta bantuan, sebagian besar hanya menjawab singkat. Waduh, bro, aku lagi sibuk. Nanti deh kalau sempat kita ngobrol. Atau, maaf ya, aku nggak bisa bantu. Reputasimu terlalu berat untuk ditanggung perusahaan. Ia ditinggalkan semua orang. Bahkan orang-orang yang dulu sering ikut menikmati jamuan mewahnya kini berpura-pura tidak mengenalnya. Setiap kali aku muncul di televisi atau koran, suamiku semakin sakit hati. Ia melihat aku berdiri dengan anggun, berbicara dengan penuh percaya diri, disanjung banyak orang. Sementara ia sendiri hanya duduk di kursi reot kontrakan, mengenakan pakaian lusuh, menatap layar dengan wajah penuh rasa malu. Kenapa hidupku jadi begini? Gumamnya lirih. Hampir menangis. Kehilangan jabatan bukan hanya kehilangan uang. Itu kehilangan identitas, kehilangan martabat, kehilangan harga diri. Suamiku dulu merasa dirinya lelaki hebat, kepala keluarga yang disegani. Sekarang, ia hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Seorang lelaki yang gagal menjaga keluarganya, gagal menjaga nama baiknya, dan gagal menjaga cintanya. Hari-hari suamiku kini hanya dipenuhi peluh dan debu. Dari seorang pria mapan yang dulu terbiasa mengenakan jas rapi dan dasi mahal, kini ia mengenakan kaos lusuh dan celana sobek, bekerja sebagai kuli bangunan. Setiap pagi, ia berangkat dengan wajah letih, memikul semen, mengangkut pasir, atau mencangkul tanah. Tangannya yang dulu hanya memegang pena dan dokumen kini penuh kapalan dan luka. Kulitnya menghitam karena terbakar matahari, punggungnya sering sakit karena mengangkat beban berat. Ironisnya, orang-orang yang dulu menghormatinya kini menatapnya dengan kasihan atau mengejek. Itu bukan si Adrian ya? Dulu kan bos besar, kok sekarang jadi kuli? Hidup ya, bro, kadang di atas, kadang di bawah. Tapi kalau jatuhnya kayak gini, sakit banget sih. Komentar-komentar itu menusuk hatinya lebih dalam dari sekop atau palu yang ia pegang. Suamiku tinggal di sebuah kontrakan sempit bersama pelakor dan orang tuanya. Ruangan berukuran 3x4 meter itu dipenuhi kasur tipis, kipas angin tua, dan perabot bekas. Bau lembab dan asap dapur bercampur di udara. Ibu mertuaku sering terbaring sakit di kasur, sesak napasnya semakin parah. Ayah mertuaku semakin sering marah, menyalahkan semua orang. Ini semua gara-gara kamu, Adrian, bentaknya hampir setiap hari. Kalau kamu nggak main perempuan, kita nggak akan sengsara begini. Suamiku hanya diam, menunduk, menahan rasa malu dan sakit hati. Pelakor pun tidak lagi bersikap manis. Ia sering mengeluh, bahkan berteriak-teriak. Aku nggak tahan hidup begini. Aku kira kamu orang kaya, ternyata cuma numpang sukses dari istrimu. Sekarang lihat, kita jadi gembel gara-gara kamu. Suamiku merasa dunia menghimpitnya dari segala sisi. Suatu sore, aku memutuskan untuk datang ke kontrakan itu. Aku mengenakan setelan elegan berwarna putih, tas tangan bermerek, sepatu hak tinggi yang berkilau. Mobil mewahku berhenti tepat di depan kontrakan reot itu, menarik perhatian semua tetangga. Aku turun dengan anggun, langkahku mantap. Para tetangga berbisik-bisik, menatapku dengan kagum. Wah, itu istrinya, ya? Cantik banget, sukses banget. Pantas aja dia ninggalin suaminya. Aku tersenyum tipis, lalu mengetuk pintu kontrakan. Suamiku yang membukakan pintu. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, matanya cekung. Ia terdiam beberapa detik melihatku, seolah tak percaya. Evie, suaranya serak, lirih, penuh kerinduan bercampur rasa malu. Aku menatapnya tanpa emosi. Aku datang bukan untuk bernostalgia. Aku hanya ingin menyelesaikan semuanya. Aku mengeluarkan sebuah map hitam dari tasku, lalu menyerahkan padanya. Ini surat cerai. Tangannya gemetar saat menerima map itu. Ia membukanya perlahan, membaca setiap kata dengan mata berkaca-kaca. Tidak, jangan, Evie. Jangan lakukan ini padaku. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku menghancurkanmu. Tapi tolong, beri aku kesempatan kedua. Air matanya jatuh, wajahnya memelas.
Ia mencoba menyentuh tanganku, tapi aku menepisnya. Kesempatanmu sudah habis sejak malam pesta itu. Aku sudah memberi semua yang terbaik untukmu, tapi yang kau balas hanyalah penghinaan. Sekarang, aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya milikku, kebebasan. Pelakor keluar dari kamar, wajahnya kusut, rambut berantakan. Ia melihatku dengan tatapan benci bercampur malu. Jadi kamu puas, ya? Kamu hancurkan hidup kami, kamu buat dia jadi seperti ini. Aku menatapnya tajam. Kalian menghancurkan diri kalian sendiri. Aku hanya menunjukkan pada dunia siapa kalian sebenarnya. Pelakor menggertakkan gigi, ingin membalas, tapi tak ada lagi kata-kata yang bisa ia gunakan. Semua orang sudah tahu kebohongannya. Semua orang tahu ia bukan wanita kaya, melainkan pembohong kecil yang hanya numpang hidup. Tiba-tiba, ibu mertuaku yang terbaring sakit memanggil dengan suara lemah. Evie, tolong, jangan tinggalkan kami. Kami sudah tua. Kami nggak punya apa-apa lagi. Ayah mertuaku pun menunduk, suara parau keluar dari mulutnya. Aku tahu aku salah. Aku dulu sering merendahkanmu. Tapi sekarang, lihatlah kami. Hanya kau yang bisa menolong. Aku menatap mereka dengan dingin. Aku sudah mencoba menjadi bagian dari keluarga kalian. Tapi kalian lebih memilih pelakor ini daripada aku. Kalian menutup mata terhadap pengkhianatan anak kalian. Jadi jangan minta belas kasihan dariku sekarang. Mata ibu mertuaku berlinang air mata. Ia menangis hingga akhirnya pingsan lagi. Aku tetap tak bergeming. Dalam keputusasaan, suamiku akhirnya berlutut di depanku. Ia menangis, memohon, wajahnya penuh debu dan air mata. Evie, aku mohon. Jangan tinggalkan aku. Aku janji akan berubah. Aku akan bekerja keras lagi, aku akan menebus semua kesalahanku. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Aku menunduk, menatapnya. Dulu, mungkin aku akan luluh melihat pria itu. Dulu, aku mencintainya sepenuh hati. Tapi sekarang, yang kulihat hanya seorang pecundang yang sudah kehilangan segalanya karena keserakahannya sendiri. Sudah terlambat, Adrian. Aku bukan lagi istrimu. Dan kamu bukan lagi bagian dari hidupku. Aku meninggalkan surat cerai itu di tangannya, lalu berbalik pergi. Suamiku mencoba mengejarku, tapi langkahnya gontai, terhuyung, seolah seluruh tenaga meninggalkannya. Aku mohon, Evie, jangan pergi, jangan tinggalkan aku, suaranya parau, hampir seperti jeritan. Aku tetap melangkah mantap menuju mobilku. Saat aku masuk dan pintu tertutup, tangisannya terdengar sayup-sayup dari luar. Aku memacu mobilku pergi, meninggalkan kontrakan sempit itu, meninggalkan masa lalu yang busuk, menuju hidup baru yang jauh lebih cerah. Hari-hari berikutnya, hidup suamiku benar-benar hancur. Ia akhirnya menandatangani surat cerai itu, meski dengan hati remuk. Ia resmi kehilangan aku untuk selamanya. Pelakor pun mulai menjauh darinya. Setelah melihat suamiku tak lagi punya apa-apa, ia perlahan meninggalkan kontrakan itu. Ia kembali ke keluarganya, meninggalkan Adrian sendirian merawat orang tuanya yang sakit. Nama baiknya sudah hilang, keluarganya tercerai-berai, cintanya musnah. Dan aku melangkah maju, tanpa menoleh ke belakang lagi. Beberapa bulan setelah perceraian, aku resmi menikah dengan dunia baru yang penuh cahaya. Karirku semakin gemilang, perusahaanku berkembang pesat, aku dikelilingi orang-orang yang benar-benar menghargai dan mendukungku. Aku tidak pernah lagi menoleh ke masa lalu. Karena bagi seorang wanita yang pernah dikhianati, balas dendam terbaik bukanlah membuat mereka menderita, tapi berdiri tegak, lebih kuat, lebih bahagia, dan membiarkan mereka tenggelam dalam kehancuran yang mereka buat sendiri. Suamiku akhirnya benar-benar menjadi seorang gembel. Ia tetap bekerja sebagai kuli bangunan, tanpa masa depan, tanpa cinta, tanpa nama baik. Setiap kali ia menatap langit sore, ia teringat wajahku. Ia tahu, dialah yang menghancurkan hidupnya sendiri. Penyesalannya datang terlalu terlambat. Dan aku hanya tersenyum tipis setiap kali mendengar kabar tentang dirinya. Bagiku, cerita itu sudah berakhir. Aku menang. Ia kalah. Dan begitulah takdir menutup babak terakhir dalam kisah pengkhianatan ini. Sekilas,
Bayangan masa lalu melintas di pikiranku, pesta ulang tahun yang berantakan, wajah pucat suamiku, air mata mertuaku, pelakor yang akhirnya lari terbirit-birit. Semua itu terasa seperti mimpi buruk yang sudah terkubur. Aku tersenyum tipis. Dulu, aku menangis karena dikhianati. Aku merasa dunia runtuh. Tapi kini aku tahu, kadang luka adalah guru terbaik. Dari pengkhianatan itu, aku belajar arti harga diri, kekuatan, dan keberanian untuk bangkit. Aku sudah memaafkan, not for them, but for me. Aku memaafkan bukan berarti melupakan, melainkan agar hatiku benar-benar bebas. Bebas dari dendam, bebas dari luka, bebas dari masa lalu yang gelap. Di kejauhan, aku dengar kabar tentang Adrian, suamiku yang dulu kucintai. Ia masih bekerja sebagai kuli bangunan, tinggal di kontrakan sempit. Pelakornya pergi meninggalkannya. Orang tuanya semakin sakit-sakitan. Dan dia sendiri, perlahan kehilangan segalanya. Aku tidak lagi merasa marah. Tidak lagi merasa ingin membalas. Aku hanya merasa hampa, karena dia bukan lagi bagian dari hidupku. Bagiku, kemenangan bukan ketika dia jatuh. Kemenangan sejati adalah ketika aku bisa berdiri kembali, lebih kuat, lebih berharga, lebih bahagia, tanpa dia. Aku menutup buku catatan di pangkuanku. Di sampulnya, aku menulis satu kalimat sederhana. Akhir bukan berarti kalah. Kadang, akhir adalah pintu menuju awal yang lebih indah. Dengan itu, aku berdiri, melangkah masuk ke dalam apartemen. Masa lalu kutinggalkan di balik pintu, dan masa depan menantiku dengan cahaya yang jauh lebih terang.